Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua baik saja ya. Baiklah, pada video kali ini saya ingin membahas kembali tentang bilangan kompleks. Yang mana pada materi subbab kali ini adalah fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama kali adalah fungsi. Definisinya adalah, misalkan C himpunan bilangan kompleks, fungsi kompleks fz pada S adalah aturan yang mengawankan setiap Z merupakan himpunan dari bilangan kompleks dengan bilangan kompleks W, dengan notasinya yaitu W sama dengan fz. Kita misalkan W-nya sama dengan U tambah VI adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X tambah YI. Sehingga kita mendapatkan W-nya sama dengan Fz dan U tambah VI-nya sama dengan Fx tambah YI. Nah, masing-masing bilangan real U dan V ini bergantung pada variabel real X dan Y. Sehingga nanti Fz dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut dari variabel real X dan Y, yaitu Fz sama dengan Ux, Y ditambah F ditambah V X, YI. Nah, jika terdapat pada koordinat polar R dan theta pada X dan Y-nya digunakan, maka U tambah VI-nya sama dengan F buka kurung RE pangkat I theta tutup kurung. Di mana nanti W sama dengan U tambah VI dan Z sama dengan RE pangkat I theta ini, sehingga mendapatkan Fz dapat ditulis menjadi Fz sama dengan U buka kurung R, theta tutup kurung ditambah V buka kurung R, theta tutup kurung I. Nah, langsung saja kita membahas kepada contohnya. Misalkan ada sebuah fungsi W sama dengan Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Tentukan nilai dari U dan V-nya, serta nyatakan juga U dan V-nya dalam bentuk polar. Nah, penyelesaiannya adalah, kita misalkan terlebih dahulu Z-nya sama dengan X tambah YI. Sehingga Fz sama dengan Fx tambah YI sama dengan buka kurung. Langsung saja kita masukkan ke permisalan dari soal, yaitu Z kuadrat, maka X tambah YI kuadrat ditambah 3Z, maka 3 buka kurung X tambah YI. Sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang Y kuadrat ditambah buka kurung 2XY ditambah 3Y tutup kurung I. Jadi, dari sini maka kita dapatkanlah nilai U-nya sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang Y kuadrat, dan nilai V-nya adalah 2XY ditambah 3Y. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari titik koordinat polarnya. Yang mana jika koordinat polarnya kita gunakan dengan Z sama dengan RE pangkat I theta, maka Fz sama dengan F buka kurung RE pangkat I theta tutup kurung sama dengan, kita masukkan aja ke permisalannya, maka Z kuadrat menjadi buka kurung RE I theta pangkat I theta tutup kurung kuadrat ditambah 3Z menjadi 3 buka kurung RE pangkat I theta sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah IR kuadrat sin 2 theta ditambah 3R cos theta ditambah 3IR sin theta, maka sama dengan R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R cos theta ditambah buka kurung R kuadrat sin theta ditambah 3R sin theta tutup kurung I. Jadi, hasil yang kita dapatkan nilai U-nya adalah R kuadrat cos 2 theta ditambah 3R cos theta. Dan nilai V-nya adalah R kuadrat sin theta ditambah 3R sin theta. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepada limit. Definisi limit adalah bila Z mendekati Z0 akan mendekati dari semua arah dalam bidang kompleks. Kita misalkan suatu fungsi W sama dengan Fz dengan domainnya C dan titik Z0 adalah titik tetapnya pada domain C.
atau pada batas C. Nah, apabila variabel Z-nya mendekati Z0 sepanjang jalur Pi yang terletak seluruhnya pada domain C. Artinya, bahwa untuk setiap Z sepanjang P, fungsi tersebut akan menghasilkan suatu titik Fz pada bidang W. Jika nilai-nilai Fz-nya mendekati suatu bilangan tertentu L pada bidang W, sehingga kita dapat mengatakan bahwa untuk Z mendekati Z0 adalah limit Fz dari L. Atau dapat juga kita notasikan dengan limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan L. Nah, definisi limit dari Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0 dapat kita definisikan sebagai berikut ini. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan, yang pertama, jika limit tersebut ada, maka limitnya tunggal. Dan yang kedua, Z mendekati Z0 dari berbagai arah atau lintasan. Yang ketiga, jika untuk lintasan yang berbeda, nilai Fz untuk Z menuju Z0 berbeda, maka limit Z mendekati Z0 Fz tidak ada. Dan yang terakhir adalah Fz tidak disyaratkan terdefinisi di Z sama dengan Z0. Nah, limit ini terdapat beberapa dari teorema. Yang pertama adalah andaikan Fz sama dengan U buka kurung X, Y tutup kurung ditambah IV buka kurung X, Y dan Z0-nya sama dengan X0 tambah Y0I, W0-nya sama dengan U0 tambah V0I, maka limitnya adalah limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan W0 jika dan hanya jika limit X, Y mendekati X0, Y0 U buka kurung X, Y sama dengan U0 dan limit X, Y mendekati X0, Y0 V X, Y sama dengan V0. Nah, teorema yang kedua adalah andaikan limitnya Z mendekati Z0 Fz sama dengan A dan limit Z mendekati Z0 Gz sama dengan B, maka terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, limit Z mendekati Z0 buka kurung Fz tambah Gz tutup kurung sama dengan A tambah B. Nah, yang kedua, limit Z mendekati Z0 Fz dikali Gz sama dengan A kali B. Dan yang terakhir, limit Z mendekati Z0 Fz per Gz sama dengan A per B. Nah, limit ini terdapat dua bagian, yaitu limit tak hingga dan limit di tak hingga. Yang mana pada teorema 3 dijelaskan, jika Z0 dan W0 titik-titik pada bidang Z dan W, maka yang pertama, limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan tak hingga, jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 itu 1 per Fz sama dengan 0. Yang kedua, limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan W0 jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 F 1 per Z sama dengan W0. Dan yang terakhir, limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit Z mendekati Z0 1 per F 1 per Z sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, kita akan masuk kepada contoh. Misalkan terdapat sebuah fungsi Fz sama dengan Iz per Z dengan nilai mutlak Z-nya lebih kecil dari 1. Maka tentukan nilai limit dari Z mendekati 1 Fz sama dengan I per 2. Penyelesaiannya, kita ambil terlebih dahulu nilai dari epsilon lebih besar dari 0 sebarang. Nah, kita pilih lambda sama dengan 2 epsilon merupakan irisan dari nilai mutlak Z kurang 1 lebih kecil dari lambda. Maka berlaku nilai mutlak Fz sama dengan I per 2 sama dengan nilai mutlak Iz per 2 dikurang I per 2 sama juga dengan nilai mutlak I buka kurung Z kurang 1 per 2 sama juga dengan nilai mutlak I dikali nilai mutlak Z kurang 1
per 2 sama juga dengan 1 dikali nilai mutlak Z kurang I per 2 dan sama juga dengan nilai mutlak Z kurang 1 per 2 lebih kecil dari lambda per 2 sama dengan 2 epsilon per 2 dan sama juga dengan epsilon. Jadi, untuk setiap Z dan epsilon positif berlaku, nilai mutlak Fz sama dengan I per 2 lebih kecil dari epsilon. Bila 0 lebih kecil dari nilai mutlak Z kurang 1, lebih kecil dari 2 epsilon. Jadi, ketentuan ini terbukti. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepada materi yang terakhir adalah kekontinuan. Yang mana definisinya yaitu fungsi Fz dikatakan kontinu di Z sama dengan Z0 jika yang pertama, limit Z mendekati Z0 Fz-nya ada. Dan yang kedua, Fz-nya ada. Nilai Fz-nya ada. Dengan kata lain, Fz kontinu di Z sama dengan Z0 jika ketentuan ini berlaku pada nilai mutlak Fz dikurang Fz0 lebih kecil dari epsilon. Nah, fungsi kompleks Fz dikatakan kontinu pada region D jika Fz-nya kontinu pada tiap titik Z dalam D. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat fungsi kontinu ini. Terdapat dua sifat. Yang pertama yaitu fungsi konstan kontinu pada bidang kompleks, dan yang kedua, jika F dan G kontinu pada daerah D, maka terdapat 4 ketentuan. Yang pertama, F ditambah G kontinu. Yang kedua, F kurang G kontinu. Yang ketiga, F kali G kontinu. Dan yang terakhir, F per G kontinu kecuali Z0-nya himpunan dari bagian D sehingga G Z0-nya sama dengan 0. Nah, itulah beberapa penjelasan dari fungsi, limit, dan kontinu pada fungsi kompleks. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan baik itu dalam penyampaian materi dan materi yang saya sajikan, saya mohon maaf. Dan jangan sungkan untuk langsung mengkomennya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.